Yunani telah mencatat sejarah sebagai negara Kristen Ortodok pertama melegalkan pernikahan sesama jenis. Nah, loh, meskipun dihadapkan dengan tantangan dari gereja Ortodok Yunani dan hampir separuh penduduknya, langkah ini disambut dengan suara mayoritas di parlemen. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis menyebutnya sebagai tonggak sejarah untuk hak asasi manusia dan menegaskan komitmen Yunani pada nilai-nilai progresif dan demokrasi Eropa. Nah, RUU baru memberikan hak penuh sebagai orang tua bagi pasangan sesama jenis yang menikah, namun masih ada pengecualian untuk pasangan laki-laki gay yang tetap tidak diizinkan mengadopsi anak melalui ibu pengganti. Meskipun beberapa partai konservatif menentangnya, langkah ini didukung oleh mayoritas parlemen termasuk Partai Demokrasi Baru, Mitsotakis yang didukung oleh 4 partai sayap kiri. Nah, tantangan juga datang dari gereja Ortodok Yunani yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dengan lebih dari 80% penduduknya menjadi penganut. Nah, survei menunjukkan bahwa hampir separuh masyarakat Yunani menentang legalisasi pernikahan sesama jenis, sementara hanya 35% mendukungnya. Meskipun demikian, langkah ini menandai perubahan signifikan dalam pandangan dan kebijakan sosial di Yunani mengakui hak-hak pasangan sesama jenis dan institusi pernikahan. Nah, sudut pandang Alkitab dalam hubungan sesama jenis cenderung menekankan pada pandangan tradisional bahwa hubungan sesama jenis tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen. Beberapa ayat yang sering dikutip untuk mendukung pandangan ini termasuk yang pertama itu tertulis di dalam Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat ini sering digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam pandangan Kristen, hubungan yang diakui antara seorang pria dan wanita. Nah, yang kedua tertulis dalam Roma 1 ayat 26-27. Sebab itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka sehingga mereka melakukan hal-hal yang keji, yaitu perempuan mereka mengganti kegunaan semula dari hubungan alami dengan yang tidak semestinya. Demikian juga laki-laki meninggalkan kegunaan semula dari hubungan dengan perempuan dan terbakar oleh keinginan satu sama lain. Laki-laki melakukan perbuatan yang keji dengan laki-laki itu sendiri dan menerima akibat yang semestinya dari kesesatan mereka. Nah, ayat ini dianggap oleh beberapa orang sebagai penolakan terhadap hubungan sesama jenis, ya. Nah, ayat yang ketiga itu tertulis di dalam 1 Korintus 6 ayat 9-10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan memperoleh kerajaan Allah? Janganlah kamu sesat. Orang-orang yang berbuat zina, penyembah berhala, perzinahan, laki-laki berhubungan dengan laki-laki, para pencuri, orang-orang serakah, pemabuk, pencela, dan penipu tidak akan memperoleh kerajaan Allah. Ayat ini sering dianggap sebagai larangan terhadap hubungan sesama jenis. Nah, dalam konteks kisah yang disampaikan di atas tentang Yunani yang melegalkan pernikahan sesama jenis, sudut pandang Alkitab akan melihatnya sebagai penolakan terhadap prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam ayat-ayat tersebut. Bagi mereka yang memandang Alkitab sebagai otoritas moral, langkah seperti itu bisa dianggap sebagai pelanggaran ya, terhadap ajaran agama. Nah, cuman harus kita ingat ya bahwa pandangan tentang topi ini dapat beragam antara individu dan denominasi Kristen. Karena denominasi Kristen itu banyak sekali dan beberapa orang Kristen juga memilih untuk mengadopsi interpretasi yang lebih inklusif terhadap hubungan sesama jenis. Nah, bagaimana menurut kalian? Nah, kasih di kolom komentar ya.